Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami dengan tema perancangan sistem ujian online ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, adapun anggota kelompok dari kelompok kami yang pertama ialah Fatia Zahra, yang kedua Muhammad Ezra, yang ketiga Vanesha Putri Utami. Di dalam presentasi yang akan kami suguhkan, adapun 4 pembahasan di sini yang akan kita tampilkan. Yang pertama ialah pendahuluan yang berisi latar belakang serta analisa masalah. Yang kedua, pembahasan yang berisi analisa sistem serta perancangan sistem. Yang ketiga, diskusi yang dimana nanti ada sesi pertanyaan dari masing-masing peserta. Yang keempat, ada penutup. Di dalam penutup ada simpulan dan saran. Yang pertama, di bab pendahuluan, silakan kepada pemateri. Dipersilahkan. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang. Sistem ujian yang masih dilakukan secara manual terkadang dapat menimbulkan beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti kekurangan kertas soal ujian atau kertas jawaban yang dapat menghambat siswa dalam mengerjakan ujian, termasuk juga dengan sistem koreksi ujiannya yang masih secara manual, membuat pendidik biasanya harus menambah jam kerja untuk menilai soal para peserta didik, sehingga kebutuhan suatu konsep berbasis teknologi informasi yang menjadi tidak relakan lagi. Konsep yang dikenal disebut dengan e-learning ini membawa pengaruh terjadinya proses peralihan pendidikan konvensional ke bentuk digital baik secara isi dan sistemnya. Sistem ujian online adalah sebuah sistem terintegrasi sistem manusia mesin untuk menyediakan dan mengadakan ujian secara lebih cepat dan efektif sehingga dapat diketahui mutunya. Yang kedua, analisa masalah. Sistem ujian manual atau sering disebut dengan konvensional, proses yang dilakukan adalah dengan membagikan soal yang telah dicetak pada selembar kertas dengan sistem ujian yang seperti ini seringkali mempunyai kendala seperti kebiasaan menyontek, lambatnya proses-proses penilaian, dikarenakan peserta ujian yang banyak sehingga dapat menghambat pendidik dalam memasukkan nilai ke dalam rekap nilai. Kesalahan dalam menilai hasil ujian peserta didik terjadi kesalahan menginput nilai hasil ujian, pemborosan biaya kertas dan tinta dalam pembuatan soal, dan menggandakan soal menjadi masalah utama. Solusi masalah. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan merancang sebuah sistem yang sudah terkomputerisasi, yaitu perancangan sistem ujian online berbasis web. Keuntungan yang ditawarkan dari sebuah pelaksanaan ujian yang terkomputerisasi adalah mempermudah pendidik untuk membuat soal, kecepatan dan kemudahan dan proses penilaian. Penguji tidak lagi melakukan pemeriksaan satu persatu pada lembar jawaban peserta. Keuntungan lain yang dapat diproses adalah pengurangan penggunaan kertas serta pengurangan bentuk kecurangan yang dilakukan peserta. Waktu dan tempat pelaksanaan dapat diatur sedemikian rupa sehingga menyulitkan bagi peserta untuk melaksanakan tindak kecurangan. Diharap peserta siswa dapat melakukan ujian lebih mudah sehingga menghasilkan data yang tepat dan akurat. 2. Pembahasan analisa sistem analisa SWOT merupakan proses perencanaan yang membantu mengatasi tantangan dan menentukan apa yang harus dituju secara keseluruhan. Berikut adalah analisa SWOT yang kami buat terhadap rancangan sistem ujian online, yaitu ada strength, memiliki sarana dan prasarana yang baik. Peserta didik dapat melakukan uji coba sebelum melakukan ujian online. Soal diacak dapat menghindari peserta didik yang menyontek. Mengurangi waktu untuk pekerjaan koreksi penilaian. Mengurangi penggunaan kertas. Weakness, yaitu
server komputer yang bermasalah sehingga tidak dapat masuk ke sistem. Klien bermasalah tidak terkoneksi ke server. Spesifik hardware yang sudah usang memperlambat koneksi. Masih banyak peserta didik maupun pendidik yang awam terhadap teknologi informasi. Ada opportunity, yaitu meningkatkan kemampuan peserta didik. Ujian dapat dilakukan dengan efisien dan efektif dan dapat diakses dengan mudah. Dan terakhir ada threat, yaitu kemungkinan hilangnya data ketika terjadi kesalahan pada sistem penyimpanan data, keamanan data yang belum terjamin, dan tidak bisa melakukan ujian ketika mati listrik. Penjelasannya, ujian online merupakan inovasi baru yang di mana sistem ujian dilakukan menggunakan teknologi dalam ujian online. Terdapat kelebihan dan kekurangan. Analisa SWOT dalam suatu sistem bertujuan untuk membuat sistem tersebut lebih baik lagi. Dilihat dari analisa di atas, dapat disimpulkan bahwa ujian memiliki kekuatan maupun peluang yang besar, namun tidak kemungkinan memiliki sebuah ancaman dan hambatan. Melihat dari kelemahan, maka sistem ujian harus meningkat sistem jaringannya, seperti misalnya memberikan fasilitas yang memadai dan terus meningkatkan kekuatan sistem itu sendiri, agar kelemahan tersebut tertutupi dan kekuatan yang dimiliki. Sedangkan jika melihat dari ancaman, maka sistem harus meningkatkan jaminan keamanan dan terus berinovasi, agar tidak terjadi kesalahan dalam penyimpanan data. Dan sistem juga harus memperhatikan peluang yang ada gunanya menjadikan sistem yang lebih baik. Ini analisa fishbone, diagram tulang ikan atau fishbone. Diagram ini adalah salah satu metode untuk menganalisa penyebab dari suatu masalah atau kondisi. Dari sebuah masalah atau kondisi, disinilah masalahnya yang kami analisa dan ketidakefektifan ujian yang dilakukan secara manual. Penyebabnya adalah yang pertama dari kepalanya, yaitu tidak efektif pelaksanaan ujian manual. Dan ada dari manusia, kesalahan dan menilai hasil ujian, dan kebiasaan menyontek. Lalu ada proses, lambatnya proses penilaian dan membutuhkan waktu yang lebih lama, memiliki proses yang tidak sederhana. Lalu ada metode, yaitu tidak memanfaatkan kemajuan teknologi dan prosedur yang masih dilakukan secara manual. Dan yang terakhir ada material, pemborosan kertas dan tinta, penggunaan kertas yang rentan rusak dan hilang dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri selanjutnya, yaitu Muhammad Ejra Prajna. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Di sini masuk kepada perancangan sistem. Gambaran umum sistem yaitu pengembangan perangkat lunak yang dilakukan dengan pendekatan analisis terstruktur, sehingga dalam pemodelan analisis dan perancangan digunakan data flow diagram, entity relationship diagram, serta relational database diagram. Berikut yang ditunjukkan oleh gambar 2 di bawah ini yang merupakan konteks diagram dari sistem ujian online yang kami buat. Di dalam ujian online ini terdapat sistem, dan kami juga menyertakan entitas eksternal yang terdiri dari dosen beserta peserta. Sistem di sini berfungsi untuk mengontrol semua kegiatan sistem ujian online yang kami buat, serta entitas luar yang berarti dosen dan peserta ini. Yang pertama ialah dosen. Dosen di sini berfungsi untuk manajemen secara penuh soal ujian dan data peserta untuk ujian yang diselenggarakan. Dari dosen ini, sistem akan mengeluarkan hasil ujian yang berupa daftar nilai dari para peserta ujian yang telah menempuh ujian. Masuk kepada entitas eksternal yang kedua ialah peserta. Sistem yang digunakan di peserta ini adalah untuk menyajikan soal dan pilihan jawaban dalam proses pelaksanaan ujian. Ketika peserta telah mengakhiri proses ujian, maka sistem akan memberikan hasil ujian berupa skor atau nilai yang diperoleh peserta
yang bersangkutan dalam proses ujian tersebut. Kemudian di sini ada diagram nol. Berdasarkan diagram konteks, diagram sistem pada gambar sebelumnya, selanjutnya diagram nol yang ditujukan pada gambar di bawah ini untuk melengkapi tahapan proses sistem ujian online dari konteks diagram. Di sini ada 8 proses. Proses yang pertama ialah login dosen, buat soal, daftar peserta, login peserta, pilih ujian, menjawab ujian, hasil skor, serta yang terakhir lihat nilai. Untuk penjabaran tahapannya, saya akan menjelaskan. Yang pertama, untuk login dosen, di sini dosen memasukkan kode dosen serta password. Yang kedua, untuk proses yang kedua, untuk membuat soal, di sini dosen memasukkan grup soal, serta dosen juga memasukkan kode dosen. Dari sini ke proses yang ketiga. Proses yang ketiga ialah daftar peserta. Dari sini dosen memasukkan data peserta serta pilihan kode grup. Nah, di proses 1 dan 2 ini, di proses 2 maksud saya, untuk membuat soal, terciptalah 2 bagian. Yang pertama ialah grup soal dan soal. Di sini grup soal disimpan ke dalam grup soal dan soal disimpan kepada soal. Setelah itu, di proses yang ketiga, daftar peserta juga demikian, disimpan kepada daftar peserta. Lanjut kepada proses yang keempat, untuk peserta memasukkan NIM serta password agar dapat login peserta. Setelah itu, untuk melakukan pilihan ujian, peserta juga memilih pilihan kode grup. Setelah itu, peserta juga memasukkan NIM untuk mendapat pilihan ujian. Setelah itu, lanjut ke proses selanjutnya, yaitu menjawab ujian. Di sini peserta memasukkan kode grup serta peserta memasukkan jawaban. Dan dari menjawab ini, jawaban akan disimpan kepada penyimpanan jawaban. Setelah itu, ujian akan disimpan kepada penyimpanan ujian. Di penyimpanan ujian ini terdapat hasil skor serta lihat nilai. Di dalam hasil skor, dari sini disampaikan kepada peserta. Setelah itu, dari lihat nilai, dosen memasukkan pilihan kode grup untuk melihat nilai dari masing-masing peserta. Mungkin segitu saja penjabaran untuk diagram nol. Ya, di sini masuk ke ERD atau Entity Relationship Diagram. Yang dalam proses pembuatan ERD ini terdapat beberapa tahap. Sebelum itu, saya akan menjelaskan arti ERD itu sendiri. ERD adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. Di sini yang pertama untuk ERD, kelompok kami menentukan entitas. Di sini kami menggunakan 8 entitas. Entitas yang pertama ialah peserta, dosen, mata kuliah, ujian, soal, grup soal, daftar peserta, beserta jawaban. Setelah itu, yang kedua, di sini kelompok kami juga menentukan matrik relasinya. Relasi antar tabel yang satu dengan tabel lainnya. Yang pertama ialah peserta mendaftar daftar peserta. Selanjutnya dosen membuat grup soal. Setelah itu daftar peserta memilih grup soal, ujian menyimpan jawaban, serta ujian merekap grup soal, soal memiliki jawaban. Setelah itu grup soal memiliki mata kuliah, dan yang terakhir grup soal mempunyai soal. Nah, di sini ada gambaran dari ERD sementara yang kami buat. Di sini kami sudah menyantumkan masing-masing entitas berserta tabel relasinya.
bisa dilihat yang kuning ini ialah entitasnya, dan yang biru yang berbentuk bola ketupat ini ialah relasi antar tabel-tabel. Ya, kemudian di sini menentukan matriks relasi. Yang pertama ada tabel peserta dengan tabel daftar peserta, yang di sini one to one, yaitu satu peserta dapat mendaftar diri sebagai satu daftar peserta, dan satu daftar peserta hanya dapat didaftarkan satu peserta. Yang kedua ada tabel daftar peserta dengan tabel grup soal, yang di sini one to one, yaitu satu daftar peserta dapat memilih satu grup soal dapat dipilih oleh satu daftar peserta. Yang ketiga ada tabel dosen dengan tabel grup soal, yang di sini one to many, yaitu satu dosen dapat membuat lebih dari satu grup soal dan banyak grup soal dapat dibuat oleh satu dosen. Yang keempat ada tabel soal dengan tabel jawaban, yang di sini satu soal hanya dapat memiliki satu jawaban dan satu jawaban dimiliki satu soal. Yang kelima ada tabel grup soal dengan tabel soal, yang di sini one to many, yang yaitu satu grup soal dapat mempunyai lebih dari satu soal dan banyak soal dimiliki satu grup soal. Yang keenam ada tabel mata kuliah dengan tabel grup soal, yang one to many, yaitu satu mata kuliah memiliki banyak grup soal dan banyak grup soal dimiliki satu mata kuliah. Yang ketujuh ada tabel ujian dengan tabel grup soal, yang di sini many to many, yaitu banyak ujian dapat merekap lebih dari satu grup soal serta banyak grup soal dapat merekap lebih dari satu ujian. Yang terakhir ada tabel ujian dengan tabel jawaban, yang berarti satu ujian yang di sini one to many, dan yaitu satu ujian dapat menyimpan lebih dari satu jawaban serta banyak jawaban dapat disimpan oleh satu ujian. Ya, selanjutnya di sini saya akan menentukan kunci utama dari masing-masing tabel. Tabel peserta yaitu memiliki kunci utama, yaitu name, dosen, kode dosen, daftar peserta, kode peserta, mata kuliah, kode mata kuliah, soal, kode soal, kode grup, serta ujian yaitu kode ujian. Dengan catatan, karena entitas jawaban adalah entitas baru dari relasi many to many antara ujian dan grup soal, maka di dalam tabel jawaban tidak terdapat primary key, hanya foreign key yang menghubungkan antara tabel jawaban dengan tabel ujian dan grup soal. Selanjutnya, di dalam IRD, di sini kami juga menentukan atribut dari masing-masing tabel. Tabel peserta, di sini ada atribut name, nama, peserta, password, serta tanggal lahir. Di tabel dosen, yaitu memiliki atribut kode dosen, nama dosen, password, serta email dosen. Yang ketiga, daftar peserta memiliki atribut kode peserta, serta status ujian. Yang keempat, ada grup soal yang memiliki atribut kode grup, nama soal, kelas, tanggal ujian, waktu awal, waktu akhir, durasi, semester, dan tahun. Yang kelima ada soal yang memiliki atribut kode soal, uraian, kunci, opsi A, opsi B, opsi C, dan opsi D. Serta mata kuliah yang memiliki atribut kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan SKS. Dan di sini juga ada tabel ujian yang memiliki atribut kode ujian, waktu mulai, waktu selesai, tanggal, dan skor. Dan yang terakhir adalah tabel jawaban yang merupakan relasi antara yang tadi sudah disebutkan, yaitu yang pertama kode ujian, kode soal, dan jawaban. Ya, berikut adalah entity relationship diagram atau ERD yang telah kami selesaikan.
dan kami cantumkan juga beserta kardinalitas entitasnya dan atributnya serta relasinya. Yang hijau ini dinamakan sebagai atribut, yang kuning itu sebagai entitas, dan yang biru itu sebagai relasi antara tabel yang satu dengan yang lainnya. Dan huruf M dan nomor 1 itu ialah relasi antara satu tabel yang satu dengan yang lainnya, yaitu kardinalitasnya. Kemudian kita masuk kepada perancangan database. Yang pertama, di sini kita merancang suatu tabel yang telah kita buat sebelumnya, yaitu dengan menambahkan tipe data, length, dan keterangan. Di sini yang pertama saya akan jabarkan tabel peserta NIM yang merupakan tipe data char, panjangnya 10, yang merupakan primary key, serta yang kedua nama peserta tipe data varchar, panjangnya 50, dan yang ketiga password tipe data char, panjang 20, yang terakhir tanggal lahir tipe data date. Yang kedua ada tabel dosen, yang ketiga ada tabel daftar peserta. Tabel yang keempat ada tabel mata kuliah. Untuk tabel selanjutnya ada tabel soal. Selanjutnya ada tabel ujian. Untuk tabel selanjutnya ada tabel grup soal. Tabel selanjutnya atau yang terakhir ialah kode uji, tabel jawaban. Dalam perancangan database kami juga menyertakan LRS atau logical record structure, yang bisa dilihat di sini keterkaitan antara tabel satu dengan tabel yang lainnya. Di sini tabel peserta berkaitan dengan tabel daftar peserta, tabel dosen berkaitan dengan tabel grup soal, tabel ujian berkaitan dengan tabel daftar peserta, dan tabel ujian juga berkaitan dengan tabel jawaban. Tabel jawaban berkaitan dengan tabel soal, tabel grup soal berkaitan dengan tabel soal, dan yang terakhir tabel grup soal berkaitan dengan tabel mata kuliah. Jadi semuanya di sini saling keterkaitan antara satu dengan tabel yang lainnya. Ya, untuk teknologi aplikasi akan saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Untuk pembahasan selanjutnya masuk ke teknologi aplikasi. Di sini, sistem informasi ujian online secara fungsional ada 5 prosedur yang terlibat, antara lain manajemen peserta, manajemen ujian, manajemen soal ujian, pelaksanaan ujian, dan laporan hasil ujian. Setelah melewati tahapan analisis kebutuhan fungsional, maka perangkat lunak ujian online dibangun dengan dialog utama yang terbagi antara dosen dan peserta. Dialog tersebut antara lain adalah manajemen grup soal, manajemen daftar peserta ujian, laporan hasil ujian, login, pengerjaan ujian, dan konfirmasi hasil ujian. Secara garis besar, dialog antar muka sistem dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah dialog yang digunakan oleh peserta untuk melaksanakan ujian online. Dialog yang kedua adalah dialog yang digunakan untuk dosen merancang jadwal ujian serta soal ujian. Kita akan membahas bagian yang kedua terlebih dahulu. Dialog yang digunakan oleh dosen dibagi menjadi 4 menu manipulasi data. Yang pertama di sini adalah dialog daftar grup soal. Menu pertama, dialog antar muka untuk manipulasi data grup soal seperti yang ditunjukkan oleh gambar. Manipulasi grup soal memiliki manipulasi sebuah event penyelenggaraan ujian online. Contohnya, quiz analisis dan perancangan sistem informasi. Boleh di next. Menu yang kedua adalah dialog untuk memanipulasi peserta ujian seperti ditunjukkan oleh gambar. Di sini kegiatan pada dialog adalah mendaftarkan peserta ujian untuk setiap grup soal. Hanya peserta ujian yang terdaftar yang bisa mengikuti ujian pada grup soal tersebut. Di sini menampilkan sebuah tabel di mana tertera NIM, nama peserta, lalu ada edit dan delete, di mana dosen bisa mengedit data pesertanya dan menghapusnya jika peserta dirasa tidak mengikuti ujian. Gitu.
Selanjutnya di menu ketiga adalah pembuatan soal seperti ditunjukkan oleh gambar, di mana dalam pembuatan soal ujian maka dilakukan pada menu rincian soal. Soal ujian merupakan soal pilihan ganda dengan 4 opsi jawaban. Dalam pengisian dialog ini pula langsung ditentukan kunci jawaban untuk setiap soal. Ini misalnya di sini ada uraian, di mana uraian itu adalah soalnya, lalu ada 4 opsi yaitu opsi A, opsi B, dan opsi C, lalu ada opsi D juga. Di sini langsung menentukan kuncinya. Kuncinya itu adalah jawaban dari si uraian ini. Lalu untuk ini ada edit dan delete jika dosen ingin mengedit soalnya dan ingin menghapus soalnya. Di menu selanjutnya adalah dialog hasil ujian, yang dimana untuk menampilkan hasil ujian yang ditunjukkan oleh gambar. Di sini menu untuk menampilkan hasil dari ujian online penyelenggaraan ujian berupa daftar nilai yang diperoleh oleh peserta. Di sini menampilkannya ada file name, nama, lalu skor yang diperoleh oleh peserta dalam melakukan ujian. Yang terakhir adalah dialog proses ujian peserta seperti yang ditunjukkan oleh gambar. Bagian dialog yang digunakan oleh peserta ujian adalah from ujian itu sendiri. Di sini pada dialog ini menampilkan soal-soal yang sudah dibuat oleh dosen sebelumnya. Secara sistem, sebuah ujian bisa diselesaikan dengan 2 cara. Cara yang pertama adalah karena waktu ujian telah habis, sehingga form pengerjaan ujian akan tertutup dengan sendirinya dan skor peserta akan dihitung. Cara yang kedua adalah peserta ujian mengakhiri proses dengan menekan tombol selesai sebelum waktu ujian berakhir. Baik mengakhiri ujian dengan cara pertama maupun cara kedua, maka peserta ujian akan diantarkan pada dialog penyajian skor ujian yang telah disampaikan sebelumnya. Rancang bangun aplikasi ujian online berbasis website melalui beberapa tahapan seperti analisa, desain, pengkodean, dan pengujian unit, dan penggunaan diagram untuk menggambarkan rancangan sistem. Sedangkan untuk media penyimpanan data menggunakan MySQL database diharapkan dapat mengurangi atau bahkan meminimalkan masalah yang terjadi dalam pelaksanaan ujian konvensional. Karena dengan sistem komputerisasi, semuanya dapat dikelola dan dipantau lebih rapi dengan mudah dan terpusat. Terus aplikasi ujian online harus dapat berfungsi sebagai base data yang baik. Aplikasi ujian online harus mampu menampung data soal ujian, peserta ujian, jawaban peserta ujian, waktu ujian, serta data lain yang perlu disimpan dan jika diperlukan sewaktu-waktu dapat ditampilkan atau dicetak. Maka, arsitektur sistem aplikasi ujian online biasanya berupa web database client server. Sebagai web database client server, pengembangan website aplikasi ujian online dapat menggunakan baik program dan bahasa pemrograman. Program SAM-PP yang mengintegrasikan Apache Web Server dan MySQL. Masuk ke pembahasan diskusi, dikembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih sebelumnya kepada para pemateri yang telah memaparkan materi terkait sistem ujian online ini. Selanjutnya kita masuk kepada sesi diskusi. Di sini kita telah masuk kepada sesi diskusi. Di sini akan saya berikan satu pertanyaan sesuai instruksi dari Ibu Tri atau dosen pengampu dari analisis perancangan sistem informasi. Di sini pertanyaan tersebut atau pertanyaan yang akan saya berikan bersifat menyeluruh atau umum. Pertanyaannya ialah apa yang diharapkan serta ingin dicapai dari sistem ujian online yang kalian rancang? Jika ingin menjawab, harap dinyalakan mic-nya. Terima kasih. Ya, izin menjawab moderator. Untuk saya sendiri, Ya, silakan. baik, untuk saya sendiri harapan kedepannya seperti yang sudah disampaikan di awal, bahwa yang melatar belakangi perancangan aplikasi ujian online ini karena ketidakefektifannya pelaksanaan ujian secara manual dengan menggunakan kertas tentunya. Maka dari itu, harapan saya sangat tidak jauh dari semoga perancangan aplikasi ujian online ini dapat mempermudah peserta didik maupun pendidik dalam melaksanakan ujian, karena sistem yang sudah terkomputerisasi tentunya memberikan kecepatan dan kemudahan serta menghasilkan data yang cepat, tepat, dan akurat. Sekian jawaban dari saya. Moderator izin menambahkan.
Ya, silakan untuk yang ingin Menurut menambahkan. saya, menambahkan hal yang sudah disampaikan sebelumnya, sistem ujian online yang terkomputerisasi juga memiliki banyak keuntungan, seperti misalkan pengurangan bentuk kecurangan yang dilakukan peserta, maka daya saing dari peserta didik dalam berkompetisi menjadi lebih baik. Dengan demikian diharapkan menjadi penyemangat bagi peserta didik untuk menjadi yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Terkait dua pandangan yang telah disampaikan, saya akan memberikan kesimpulan. Betul apa yang sudah diucapkan dari kedua pihak sebelumnya, bahwasannya dengan ujian online yang dikomputerisasi memberikan kemudahan serta menghasilkan data yang akurat dan tentunya juga tepat, serta memberikan keuntungan seperti yang disampaikan oleh Vanessa sebelumnya terkait meminimalisir kecurangan yang dilakukan oleh peserta. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Untuk mengakhiri sesi diskusi ini, terima kasih kepada para peserta yang telah mengemukakan pandangannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita akan masuk lagi kepada pembahasan di PPT yang telah kita buat. Ya, di sini kita kepada penghujung pembahasan, yaitu penutup. Di penutup ini, kelompok kami juga menyertakan kesimpulan dari rancangan sistem ujian yang telah kami buat. Maksud saya rancangan sistem ujian online yang telah kami buat. Kesimpulannya ialah sistem aplikasi ujian online berbasis website ini dapat memberikan sebuah sistem yang dapat mempercepat dalam pengoreksian jawaban dari ujian yang telah diselesaikan oleh peserta didik, pemberian nilai untuk peserta didik, dan juga penghematan penggunaan kertas untuk ujian. Dengan aplikasi ujian online yang kita buat, diharapkan dapat menjadi solusi untuk memecahkan permasalahan yang ada, serta sistem yang terkomputerisasi ini diharapkan dapat mempermudah dan menghasilkan aplikasi yang diharapkan oleh banyak orang. Adapun saran yang akan kami berikan terhadap rancangan aplikasi yang kami buat, rancangan kami masih banyak kekurangan yang perlu diperhatikan untuk mengembangkan lebih lanjut, maka kami memberikan saran yang bermanfaat dan diharapkan dapat membantu semua orang untuk masa yang akan datang. Yaitu yang pertama, rancangan aplikasi yang dibuat masih sederhana. Selanjutnya diharapkan perancangan sistem dan tampilan dapat menyempurnakan rancangan sebelumnya agar dapat menghasilkan aplikasi yang lebih baik serta tentunya inovatif. Yang kedua, saran dari kami ialah sistem aplikasi yang dibangun masih sederhana, belum memiliki fungsi pengolahan yang lengkap untuk mendukung kinerja yang lebih baik. Selanjutnya, diharapkan sistem dapat dikembangkan lagi agar dapat melengkapi dari rancangan sebelumnya. Sekian dari kesimpulan dan saran kelompok kami. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Bila mana ada banyak kesalahan serta kekurangan dalam pemaparan materi, diskusi, ataupun yang lainnya dari kelompok kami terkait sistem ujian online, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Di sini kami sudah berusaha yang terbaik demi kelangsungan pemaparan materi ini. Bila mana banyak kesalahan dan kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.